Kali ini AA mau bawain kasus yang menarik lagi nih. Ada 4 gadis muda yang tampak polos dan bersahabat, yang awalnya penuh canda tawa berubah menjadi sangat-sangat menyeramkan. Siapa sangka di balik kisah cinta mereka yang tumbuh dari aplikasi kencan berujung pada kasus penghabisan nyawa. Kalau kalian lihat, pasti nggak nyangka banget sih, karena wajah pelakunya masih lugu-lugu banget. Seperti apa sih kisahnya? Pada suatu malam di akhir Maret 2020, di sebuah kamar sederhana Jakarta, 4 remaja perempuan sedang asik berbincang-bincang lewat aplikasi pesan. Mereka adalah ERS alias Iki 15 tahun, TGC alias Sela 19 tahun, AS alias Rizka 20 tahun, dan KS alias Risma 18 tahun. Keempatnya udah saling mengenal selama beberapa bulan. Mereka berkenalan lewat aplikasi kencan khusus perempuan bernama Her. Dari obrolan di aplikasi itu, mereka merasa cocok dan akhirnya membentuk 2 pasangan kekasih. Hubungan mereka terasa sangat dekat. Meski baru beberapa bulan saling mengenal, mereka saling curhat, berbagi cerita, dan saling mendukung. Karena merasa udah sangat akrab, mereka pun sepakat untuk bertemu langsung. Mereka ingin berkumpul, jalan-jalan, dan menghabiskan waktu bersama sebagai 2 pasangan kekasih. Pilihan tempat jatuh pada Pengalengan, Bandung yang terkenal dengan udara sejuk dan pemandangan indah. Ya emang bener sih, di Pengalengan dulu AA pernah kesana. Bener-bener dingin banget deh. Namun ada satu masalah besar. Gak ada satupun dari mereka yang punya cukup uang untuk pergi ke Pengalengan, Bandung. Mereka tetap nekat, berharap bisa mencari solusi di tengah jalan. Pada Minggu 29 Maret 2020, Iki dan Sela mulai mencari cara agar sampai ke Pengalengan. Mereka memutuskan untuk memesan taksi online secara offline. Artinya ya mereka gak memesan lewat aplikasi, akan tetapi langsung menghubungi sopir dan bernegosiasi soal harga. BTW mohon maaf ya lur kalau suara ini agak serak karena lagi sakit. Mereka akhirnya bertemu dengan Samio Basuki Rianto, seorang pria berusia 60 tahun. Samio adalah pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang kini bekerja sebagai sopir taksi online untuk menambah penghasilan. Dia dikenal sebagai orang yang ramah dan sabar. Samio setuju mengantar mereka ke Pengalengan dengan ongkos 1,5 juta rupiah. Iki dan Sela meyakinkan Samio bahwa mereka akan membayar setelah sampai tujuan. Setelah sepakat, perjalanan pun dimulai. Iki dan Sela menjemput Rizka di Jonggol, Bogor, lalu menjemput Risma di Bekasi. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil cukup ramai. Mereka bercanda, tertawa, dan sesekali membahas rencana apa yang akan dilakukan di Pengalengan, Bandung. Samio hanya sesekali menoleh ke belakang, memastikan semua penumpangnya nyaman. Namun di tengah perjalanan, kekhawatiran mulai muncul. Mereka sadar gak ada satupun dari mereka yang benar-benar punya uang untuk membayar ongkos perjalanan. Mereka mulai saling berbisik, membicarakan apa yang harus dilakukan. Rasa takut dan panik mulai muncul, apalagi perjalanan udah mulai hampir sampai tujuan. Setibanya di Pengalengan, Bandung, Samio menepikan mobil dan mendagih ongkos perjalanan. Saat itulah keempat gadis itu benar-benar bingung. Mereka gak punya uang dan gak tahu harus kayak gimana. Dalam situasi terdesak itu, muncul ide nekat dari Iki. Dia melihat ada kunci Inggris di dalam mobil, lalu membisikkan rencana gelap kepada teman-temannya. Risma yang duduk di kursi belakang mulai membekap dan menjerat leher Samio dari belakang. Samio berusaha melawan, tapi tenaganya kalah oleh 4 remaja yang panik dan nekat. Iki dengan tangan gemetar mulai menjotos kepala Samio dengan kunci Inggris. Pukulan itu dilakukan berulang kali hingga Samio gak lagi bergerak. Kemudian sirup merah mengalir di dalam mobil dan suasana berubah menjadi mencekam. Setelah memastikan Samio kehilangan nyawanya, keempat pelaku panik. Mereka harus segera menyingkirkan tubuh Samio agar gak ditemukan orang lain. Rizka mengambil alih kemudi meski dia sendiri gak terlalu mahir mengendarai mobil. Mereka membawa tubuh Samio ke tepi jurang di kawasan hutan pinus Pengalengan, Bandung. Dengan sisa tenaga dan rasa takut yang membuncah, mereka menyeret tubuhnya dan membuangnya ke dalam jurang. Sela bertugas mengamankan barang bukti, memastikan gak ada jejak yang tertinggal di dalam mobil. Malam itu, keempat gadis itu melarikan diri dengan mobil korban. Namun perjalanan mereka gak berjalan mulus. Di kawasan Cikalongwetan, mobil mengalami kendala ringan. Gak ada yang benar-benar bisa mengemudi dengan baik, dan akhirnya mereka memutuskan meninggalkan mobil di pinggir jalan. Mereka berpisah masing-masing, kembali ke tempat asalnya dengan perasaan campur aduk antara takut, menyesal, dan bingung. Keesokan harinya, warga Pengalengan, Bandung dikejutkan oleh penemuan tubuh pria tua di tepi jurang penuh luka dan pernah ada lebam di kepalanya. Polisi segera datang ke lokasi, mengamankan TKP dan mengumpulkan barang bukti.
Di dekat tubuh tersebut ditemukan masker dan kartu identitas atas nama Samio Basuki Rianto. Dari kartu itu, polisi mengetahui korban adalah pensiunan PNS asal Bekasi yang kini bekerja sebagai sopir taksi online. Tubuh Samio dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi untuk diotopsi. Hasilnya, dia ditemukan tiada akibat pukulan tumpul di kepala dan leher serta bekas jeratan di leher. Polisi mulai menyusun potongan-potongan puzzle kasus ini. Mereka menelusuri riwayat perjalanan korban, menghubungi keluarga, dan memeriksa aplikasi taksi online yang digunakan oleh Samio. Sementara itu, di Cikalong Wetan, warga melaporkan adanya mobil yang ditinggalkan di pinggir jalan dalam kondisi rusak. Polisi yang menerima laporan segera meluncur ke lokasi. Di sana mereka menemukan mobil milik Samio dengan lecet di bagian depan akibat kecelakaan ringan. Di sekitar lokasi terdapat kamera CCTV yang merekam kejadian saat mobil itu mengalami kecelakaan ringan dan ditinggalkan oleh 4 perempuan muda. Rekaman CCTV menjadi kunci utama dalam pengungkapan kasus ini. Polisi memeriksa frame demi frame, memperhatikan wajah-wajah para pelaku yang terekam jelas. Dari situ identitas keempat gadis itu mulai terkuak. Polisi melakukan pengejaran dan dalam waktu kurang dari 2 minggu, keempat pelaku berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Di Mapolresta Bandung, Kapolresta Kombes Hendra Kurniawan merilis penangkapan keempat pelaku. Namun hanya 3 yang dihadirkan ke publik. Iki, otak dari penghabisan nyawa yang masih di bawah umur, nggak diperlihatkan karena masih di bawah umur. Polisi mengungkapkan keempat pelaku memiliki hubungan spesial. 2 pasangan kekasih yang berkenalan lewat aplikasi kencan. Mereka merencanakan perjalanan ke Pengalengan untuk berkencan. Namun karena nggak mampu membayar ongkos, mereka nekat menghabisi sopir taksi online. Dalam pemeriksaan, masing-masing pelaku mengakui perannya. Iki mengakui sebagai eksekutor utama dan dia yang menjotos kepalanya dengan kunci Inggris. Risma membekap dan menjerat korban dari belakang. Dalam pemeriksaan, masing-masing pelaku mengakui perannya. Mereka mengaku menyesal, namun penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Kasus ini menjadi sorotan nasional. Media massa ramai memberitakan. Masyarakat terkejut dan prihatin. Banyak yang nggak percaya 4 gadis muda yang tampak polos dan lugu itu bisa melakukan hal yang sangat mengerikan itu. Psikolog dan kriminolog pun angkat bicara, membahas motif tekanan psikologis dan pengaruh lingkungan serta media sosial dalam membentuk perilaku remaja. Polisi akhirnya menjerat keempat pelaku dengan pasal 338, Junto pasal 340, Junto pasal 55, atau pasal 365 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana dan pencurian dengan disertai hal-hal yang sangat menyeramkan. Ancaman hukuman bagi mereka adalah 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Untuk Iki yang masih di bawah umur, proses umum dilakukan sesuai sistem peradilan dengan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan. Kini keempat gadis itu harus menjalani hari-hari di balik jeruji besi, menanggung konsekuensi dari keputusan nekat yang mereka ambil di malam kelam Pengalengan. Sementara keluarga Samio, sang sopir taksi online yang dikenal ramah dan pekerja keras, hanya bisa mengenang kepergian ayah dan suami mereka yang begitu menyeramkan, berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Nah, untuk kasus yang kedua ini jujur agak menyeramkan banget nih, dimana ada seorang perempuan tomboy asal Tuban tega menghabisi pacarnya dengan cara, udah kayak ayam potong aja deh. Seperti apa kisahnya? Jadi gini lur, kita cerita dulu latar belakang pelaku ini. Dia bernama Winarti. Dia lahir dan besar di desa Tuban, Jawa Timur. Sejak kecil hidupnya nggak mudah. Ayahnya meninggoy saat dia masih berusia 5 tahun dan ibunya mengalami ODGJ. Dia pun diasuh oleh kakeknya. Saat usia 7 tahun, Winarti udah terbiasa bekerja keras. Dia pernah berjualan koran, menjadi buruh pasar, hingga akhirnya memiliki 3 kios kecil di Pasar Jenuh dan sebuah sepeda motor. Meski hidupnya serba kekurangan, Winarti dikenal sebagai sosok pekerja keras dan mandiri. Namun di balik semua itu, Winarti menyimpan luka batin yang mendalam. Dia tumbuh sebagai perempuan yang berpenampilan tomboy dan memiliki orientasi yang berbeda. Ya kalian tahu lah ya, sebagai seorang lesbong. Sejak remaja, dia sering menjadi bahan olok-olokan di lingkungan sekitar. Sebutan Wandi ini atau Banci sering dia dengar, terutama setelah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Darmi alias Gemini. Hubungan itu berjalan selama 4 tahun dan Winarti sangat mencintai Darmi. Suatu hari, Winarti memberanikan diri melamar Darmi. Namun lamarannya ditolak mentah-mentah oleh keluarga Darmi. Penolakan itu membuatnya sangat terpukul. Dia merasa harga dirinya diinjek-injek, apalagi setelah penolakan itu menjadi bahan ejekan di kampungnya. Dia semakin tertekan, merasa nggak diterima, dan mulai menaruh dendam pada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dalam kondisi batin yang labil,
Winarti tetap berusaha menjalani hidup. Dia tetap bekerja di pasar dan berusaha melupakan luka hatinya. Namun rasa sepi dan kecewa itu terus menghantuinya. Dia pun mulai mencari pelarian. Salah satunya dia pengen mencoba pengalaman baru dengan mencari pekerja kupu-kupu malam yang ada di Surabaya. Tapi dia pengennya seorang lesbong. Untuk itu dia meminta bantuan seorang kenalan lama yang bernama Wiji, seorang tukang beca asal desa tetangga yang juga sering ke Surabaya. Wiji sendiri dikenal sebagai pria sederhana, pekerja keras, dan sering membantu orang lain. Dia nggak tahu banyak soal dunia malam Surabaya, apalagi soal kupu-kupu malam yang lesbong. Namun karena merasa kasihan pada Winarti, dia mencoba membantu sebisanya. Mereka pun sepakat pergi ke Surabaya bersama-sama. Pada hari kejadian, Winarti dan Wiji berangkat ke Surabaya dan menginap di sebuah hotel melati di kawasan Kenjeran. Di hotel itulah tragedi bermula. Wiji ternyata gagal mencari kupu-kupu malam lesbong seperti yang diharapkan oleh Winarti. Kegagalan ini membuat Winarti kecewa dan marah. Dia merasa dikhianati, apalagi setelah semua tekanan dan ejekan yang dialami di kampung. Semua emosi itu meledak di kamar hotel. Dalam kondisi emosi yang gak stabil, Winarti mulai menyerang Wiji. Dia meninju ulu hati dan menendang joninya Wiji. Kalian tahu lah joninya apa? Setelah itu dia menjerat lehernya dengan keras, membekapnya dengan bantal. Setelah itu dia menjerat leher Wiji dengan keras dan membekapnya dengan bantal hingga gak berdaya. Setelah memastikan Wiji tiada, Winarti menyeret tubuhnya ke kamar mandi dan menyiramnya dengan air. Namun kemarahan Winarti belum reda. Dia mengambil benda sajam dan kemudian, kalian tahulah, udah kayak ayam potong di pasar. Pokoknya AA nggak mau jelasin secara rinci. Pokoknya nanti AA kasih aja sumbernya. Karena kalau dibahas di sini kalian tahulah kena nih nanti. Setelah semua hal itu dilakukan, dimasukin langsung di dalam kantong plastik. Semua itu dilakukan dalam keadaan penuh amarah. Pokoknya kayak ada setan merasuki dalam tubuhnya. Setelah itu dia membersihkan diri, mengatur posisi tempat tidur untuk menyembunyikannya, lalu meninggalkan hotel. Dalam perjalanan pulang ke Tuban, Winarti membuang benda sajam itu di jembatan Lamongan dan kulitnya dibuang ke lubang kakus di rumahnya. Buset ya. Dia benar-benar sempat terpikir untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun pada akhirnya memilih pulang dan berusaha bersikap biasa aja, kayak gak terjadi apa-apa gitu. Sementara itu karyawan hotel yang curiga karena tamunya gak keluar-keluar dari kamar, akhirnya membuka pintu dan menemukan tubuh Wiji dalam kondisi yang benar-benar nyeremin banget. Polisi segera datang ke lokasi, melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban sebagai Wiji. Dari keterangan saksi, diketahui bahwa Wiji terakhir kali terlihat bersama seorang perempuan tomboy yang kemudian diketahui bernama Winarti. Polisi bergerak cepat. Mereka mencari informasi ke Tuban dan akhirnya menangkap Winarti di rumahnya. Awalnya Winarti berusaha menyangkal, namun setelah dihadapkan pada bukti dan saksi, dia mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku motif utamanya karena kesal sama Wiji, gagal nyariin kupu-kupu malam lesbong, serta akumulasi dendam akibat penolakan dan penghinaan yang dia alami selama ini. Kasus ini pun menjadi perhatian masyarakat luas. Banyak yang terkejut karena kengerian dari Winarti ini, apalagi setelah mengetahui latar belakang hidupnya yang penuh dengan tekanan dan diskriminasi. Para ahli psikolog menilai tindakan Winarti dipicu oleh tekanan batin yang berat, rasa tidak diterima, dan dendam yang menumpuk. Dia tumbuh dalam lingkungan yang gak ramah terhadap orientasi begitu-begituannya, sehingga mudah meledak secara emosional ketika menghadapi kekecewaannya. Dalam proses hukum, Winarti dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghabisan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penasihat hukumnya berpendapat bahwa tindakan Winarti masuk kategori penghabisan nyawa biasa, bukan penghabisan nyawa berencana, karena dilakukan secara spontan akibat emosi yang memuncak. Namun keluarga korban dan masyarakat tetap menuntut hukuman berat atas perbuatannya. Di balik jeruji besi, Winarti mengaku menyesal dan berjanji akan menebus kesalahannya dengan menyekolahkan anak-anak Wiji. Namun penyesalan itu gak bisa mengembalikan nyawa Wiji, dan luka batin yang ia timbulkan pada keluarga korban tetap membekas. Nah, untuk kasus yang terakhir cukup unik juga, di mana ada seseorang yang merasa dirinya seorang wanita. Dia merasa terlahir dengan tubuh yang gak pernah dirasa sebagai miliknya sebagai seorang pria. Dia berjuang bertahun-tahun demi diakui sebagai wanita seutuhnya. Kasus ini pernah terjadi di Indonesia.
Seperti apa sih kisahnya? Orang itu bernama Agus Wardoyo. Agus lahir dan tumbuh di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sejak kecil, Agus udah merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Dia tumbuh sebagai laki-laki, namun batinnya selalu merasa lebih nyaman dan cocok sebagai perempuan. Perasaan ini bukan sekedar keinginan sesaat, melainkan pergulatan batin yang panjang dan penuh tantangan. Di lingkungan desa yang konservatif, Agus harus menyembunyikan identitas dan keinginannya karena takut akan penolakan, cemoohan, dan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Masa remaja Agus diwarnai dengan berbagai tekanan sosial. Dia sering menjadi bahan olok-olokan karena penampilannya yang cenderung feminim. Namun Agus tetap berusaha menjalani hidup seperti biasa, berbantu keluarga, bersekolah, dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Di balik itu semua, dia menyimpan keinginan besar untuk menjadi perempuan seutuhnya, baik secara fisik maupun sosial. Agus mulai mencari informasi tentang untuk jadi kayak Lucinta Luna lah, dan hak-hak wanita di Indonesia. Dia juga mulai aktif dalam komunitas wanita jadi-jadian dan perlindungan hak perempuan, meski harus menghadapi stigma negatif dan diskriminasi. Pada tahun 2005, Agus mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk menjalani operasi perubahan kayak Lucinta Luna di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang, konsultasi dengan dokter, dan dukungan dari beberapa orang terdekat. Operasi berjalan lancar, dan Agus merasa semakin yakin dengan identitas barunya sebagai seorang perempuan. Dia mulai menggunakan nama Dea Wardini dalam kehidupan sehari-hari, meski secara hukum dan administrasi identitasnya masih tercatat sebagai laki-laki. Setelah operasi, Dea merasa lebih nyaman dan percaya diri. Dia mulai tampil sebagai perempuan di depan umum, mengenakan pakaian wanita, dan bergaul dengan komunitas perempuan. Namun dia menyadari bahwa perubahan fisik aja nggak cukup. Dia masih menghadapi berbagai kendala administratif seperti dalam urusan kependudukan, pekerjaan, dan hak-hak sipil lainnya. Identitas di KTP, akta kelahiran, dan dokumen resmi lainnya masih mencantumkan nama dan jenis kelamin lama. Hal ini membuat Dea sering mengalami diskriminasi, kesulitan mengakses layanan publik, dan bahkan penolakan dalam beberapa kesempatan. Dea nggak pantang menyerah nih. Dia mulai mencari jalur hukum untuk mendapatkan pengakuan identitas barunya secara resmi. Dengan bantuan beberapa aktivis dan pengacara, Dea mengajukan permohonan perubahan status jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Batang. Proses ini nggak mudah. Dia harus mengumpulkan berbagai dokumen, surat keterangan medis, dan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung permohonannya. Sidang permohonan perubahan jenis kelamin ini digelar di PN Batang pada tanggal 22 Desember 2009. Sidang ini menarik perhatian banyak pihak, mulai dari masyarakat, media, hingga tokoh agama dan hukum. Dalam persidangan, Dea menjelaskan latar belakang, proses operasi, dan alasan kuat mengapa dia pengen diakui sebagai perempuan secara hukum. Dia juga menegaskan bahwa keputusannya bukan sekedar keinginan pribadi, melainkan kebutuhan mendasar untuk hidup yang layak dan bermanfaat. Dea menyampaikan bahwa selama ini dia aktif dalam kegiatan perlindungan hak perempuan dan ingin lebih berkontribusi setelah mendapatkan pengakuan hukum. Saksi-saksi yang dihadirkan termasuk dokter yang menangani operasi memberikan keterangan yang mendukung permohonan Dea. Pada akhirnya, majelis hakim mengabulkan permohonan Dea. Pengadilan Negeri Batang secara resmi menetapkan perubahan status jenis kelamin Agus Wardoyo menjadi perempuan dengan nama Dea Wardini. Keputusan ini disambut haru dan bahagia oleh Dea. Dia merasa perjuangannya selama ini gak sia-sia. Dia senang banget. Pokoknya dia terharu karena hakim telah mengabulkan keinginannya. Dia merasa lebih sempurna sebagai wanita seutuhnya dan bertekad untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia, terutama mereka yang mengalami diskriminasi serupa. Namun keputusan pengadilan ini gak serta-merta membuat hidup Dea menjadi mudah. Keputusan tersebut menuai pro kontra di masyarakat. Sebagai pihak mendukung langkah Dea sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Namun gak sedikit pula yang menentang, terutama dari kalangan tokoh agama dan masyarakat konservatif. Mereka menganggap perubahan itu bertentangan dengan norma agama dan adat. Bahkan ada desakan agar hakim yang mengabulkan permohonan Dea diperiksa oleh Komisi Yudisial karena dianggap melanggar norma dan etika hukum. Nah, kalau untuk kasus yang terakhir gimana nih, Lur? Coba deh berdebat sama AA di kolom diskusi. Karena menurut AA, jujur aja ya, ini menurut AA salah banget sih. Karena enggak mendukung juga sih aksi perubahan kayak gini.
Tapi kalau menurut kalian, kalau ada alasan lain atau pendapat lain, coba aja komentar di bawah.